Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang dekat bapak itu lain lah, ABA. Saya langsung saja ya, pakai yang terhormat yang terhormat. Nanti ini udah habis di yang terhormatnya sama saja. Tapi saya awali dengan pantun dulu, karena tadi udah berpantun-pantun ya. Cari-cari juga pantunnya. Ada kuda mengejar angsa, angsa menyelam menangkap ikan. Mari jaga kerukunan bangsa, toleransi agama harus diutamakan. Oke, satu saja. Jadi pada kesempatan kali ini saya sedikit menyampaikan tupoksi. Kemudian yang kedua nanti kaitan dengan moderasi sedikit. Karena ini permintaan dari hasil plenum FKUB sudah menyampaikan ya, saya sampaikan sedikit. Terima kasih Pak Ketua FKUB menyerahkan kepada anggota-anggotanya ini. Jadi mengkader katanya. Ya, terima kasih. Jadi kaitan dengan FKUB yang kita tahu bersama ini merupakan wadah yang dibentuk oleh masyarakat tapi difasilitasi oleh pemerintah untuk membangun, memelihara kerukunan umat beragama. Dan paling tidak tupoksinya itu diantaranya adalah pertama, melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh-tokoh masyarakat. Nah ini salah satunya program dari FKUB. Kemudian diantaranya juga menampung aspirasi ormas, keagamaan dan masyarakat. Ditampung aspirasi-aspirasi itu bagaimana nanti untuk mencarikan jalan keluarnya apabila ada persoalan dalam ormas tersebut. Kemudian juga menyalurkan aspirasi ormas, keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi. Misalnya rumah ibadah biasa itu ada rekomendasinya sebagai bahan kebijakan. Kemudian juga melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 2006 maksudnya dan nomor 8 tahun 2006. Itulah dasar utama daripada tupoksi kegiatan FKUB. Sehingga kalau ada dialog seperti ini termasuk tahun yang lalu, tahun ini, insya Allah tahun yang akan datang komunikasikan saja. Karena diantaranya pengurus FKUB itu ada juga yang ada di Kemenak ini, sehingga mudah kita untuk koordinasi, termasuk kepada kepalanya. Ya kan juga koordinasi gampang gitu. Ada pemuslimah, ada juga waktu itu Pak Yanto, cuma Pak Yanto sudah ditarik ke provinsi. Nah, itu salah satu upaya kita untuk bagaimana kita bisa hari ini berdialog dengan Ipari, kemudian tokoh masyarakat, kemudian tokoh agama, penyuluh dan seterusnya. Nah, selanjutnya sedikit menyangkut masalah moderasi dalam Islam. Ya. Jadi moderasi beragama itu yaitu cara kita memandang perilaku agama yang dianut, ya, dipraktekkan oleh sebagian besar di negeri ini, sebagian besar penduduk di negeri ini dari dulu hingga sejak sekarang. Ya. Oleh karena itu dalam Islam, dalam konteks akidah dan hubungan antar umat beragama, moderasi beragama itu adalah meyakini kebenaran agama itu sendiri. Nah, dalam hal ini harus radikal sebenarnya, yakin dengan agama kita sendiri. Sama dengan yang lain juga seperti itu pasti, ya. Meyakini, jadi menghormati juga, menghargai juga penganut agama lain dan meyakini agama mereka tanpa harus membenarkannya, ya. Jadi moderasi beragama sama sekali bukan pendangkalan akidah, tetapi moderasi beragama sebagaimana dalam hal ini adalah sebagai bagian kita dalam menjalankan agama menurut agama dan keyakinan masing-masing. Itu dalam konteks akidah. Dalam konteks sosial budaya, jadi berbuat baik adil kepada orang yang berbeda agama adalah bagian daripada ajaran agama. Itu dalam konteks budaya. Kemudian dalam hal ini biasanya dalam moderasi ini kan ada yang ekstrim paling kanan, ultra konservatif. Ada juga ekstrim paling kiri. Nah, ini dibelah. Tapi kita itu mengambil tengah-tengah. Inilah yang disebut moderat, jalan tengah. Jadi tidak ke kanan-kanan dan tidak juga ke kiri-kiri.
Ini jadi ambil moderat, aman gitu ya. Nah itu ya. Jadi sejumlah praktik intoleran seperti yang sudah disampaikan tadi, bahwa biasanya ditemui dalam kehidupan beragama di Indonesia. Misalnya kadang-kala penolakan kehadiran umat beragama lain di daerah tertentu, atau merasa mayoritas atau minoritas ya. Jadi penolakan ini misalnya ada penolakan rumah ibadah atau tradisi atau adat, ada kelompok, itu contoh lain munculnya contoh intoleransi tadi, yang tentunya ini yang harus juga diperhatikan kita sama-sama sebagai bangsa dan negara kita yang tentunya kita mengharapkan aman, damai dan sejahtera. Nah, kemudian dalam menyelesaikan konflik, kaitan ini pandangan Islam tentunya tidak mengedepankan asumsi yang dianggap menjadi suatu kebenaran sehingga justru membuat konflik semakin besar. Tetapi hendaknya kita mengedepankan dialog, mengedepankan musyawarah dengan menganalisis persoalan-persoalan yang ada, sehingga insya Allah tercipta kerukunan umat beragama. Dan terakhir selanjutnya tentunya dalam dunia digital ini paling sering ya di media sosial, kadang-kala muncul sejumlah aktor keagamaan baru yang tidak berbasis ormas keagamaan, tidak mengakar, lalu membuat statement yang tentunya tidak dibenarkan dalam agama itu sendiri, yang kebenarannya masih diragukan. Nah, berbagai fakta ini kita tentunya untuk mengambil langkah untuk menjaga, untuk merawat keagamaan dan keindonesiaan kita. Jadi moderasi beragama yang berorientasi pada kemaslahatan, kemuliaan manusia, dan sangat tepat untuk di Indonesia yang sangat beragam harus terus didakwahkan. Nah ini yang mungkin yang penting. Jadi kaum moderat harus lebih aktif mengisi ruang-ruang spiritualitas itu. Sebab dalam dunia digital, di media sosial itu saat ini kadang-kadang sedang berlangsung kontribusi atau perebutan otoritas gitu ya. Jadi kalau kita tidak mengisi dengan yang baik, nah misalnya nanti ada di YouTube dia bukan yang baik, ya gitu. Sehingga ada yang mengcounter kalau ada hal-hal yang tidak baik tersebut. Ini yang mungkin dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin mohon maaf kalau sudah lewat 5 menit. Nah, saya tutup dengan pantun. Kado mewah diikat pita, kado berisi sebuah piyama. Sungguh indah negeri kita, ada toleransi hubungan agama. Mantap. Bila pedang lukai tubuh, ada harapan untuk sembuh. Bila lisan lukai hati, kemana obat hendak dicari. Mohon maaf apabila ada yang kurang. Terima kasih. Nasallallahu wa mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pemaparan dari perwakilan Islam atau Muslim. Berikutnya kita dengarkan bersama pemaparan moderasi dari perwakilan Kristen.